Bang, investasi itu bagusan di mana ya? Bagusan di saham atau di reksadana ya, Bang? Sebagian orang bilang investasi di saham itu bagus. Tapi sebagian lagi bilang kalau investasi di reksadana itu bagus. Jadi kalian mau pilih yang mana nih? Biar kalian gak bingung, gue sengaja bikin video ini. Karena banyak orang yang masih bingung mau investasi di saham atau di reksadana. Pastikan kalian nonton video ini sampai habis, biar kalian tahu jawabannya. Halo guys, balik lagi di channel gue, di mana gue ngebahas segala sesuatu tentang uang. Gue akan bahas mulai dari investasi, bisnis, dan juga keuangan. Jadi, kalian jangan lupa like dan subscribe video gue, biar kalian tahu tips-tips terbaru tentang investasi dan bisnis. Sebelum kita adu nih, saham lawan reksadana, bagusan mana? Kita belajar dulu tentang pengertian masing-masing ya. Nah, buat kalian yang belum tahu, saham itu adalah tanda bukti dari kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi, satuan kepemilikan sebuah perusahaan itu dilihat dari jumlah lembar saham yang dimiliki. Jadi, contoh nih, ada perusahaan namanya PT ABC, dan gua itu adalah pemilik 25% dari PT ABC. PT ABC itu menerbitkan 1 juta lembar saham. Artinya, gue itu punya 250.000 lembar saham PT ABC. Sampai di sini kalian udah ngerti kan? Kalau kalian masih belum ngerti, komen di bawah. Saham itu bisa memberikan 2 jenis keuntungan. Yang pertama itu dari capital gain, yang kedua dari dividen. Capital gain itu adalah keuntungan yang kalian dapat dari kenaikan harga saham. Tapi, keuntungan yang kalian dapat itu belum terrealisasi sebelum kalian menjual sahamnya. Jadi keuntungan itu hanya di atas kertas. Kalau dividen itu adalah keuntungan yang kalian dapat sebagai pemilik saham ketika perusahaannya itu mencetak laba. Nah, laba ini dibagikan kepada para pemilik sahamnya. Perlu kalian catat ya, perubahan harga saham itu terjadi karena mekanisme pasar. Kalau pembagian dividen itu belum pasti. Bisa aja perusahaannya itu lagi rugi karena misalnya terdampak pandemi atau emang industrinya itu lagi lesu. Terus, dividen itu juga ditentukan melalui keputusan RUPS. Untuk penjelasan lengkap tentang saham, gue masukin link videonya di bawah. Tadi kan kita bahas tentang pengertian saham. Sekarang kita bahas tentang pengertian reksadana ya. Reksadana adalah instrumen investasi di mana dana investor dihimpun dan dikelola oleh seorang profesional yang bernama manajer investasi. Nah, si manajer investasi ini akan mengelola uang para investor. Uang para investor itu bakal dibelikan produk-produk keuangan seperti saham, obligasi, deposito. Jadi, biar kalian lebih gampang ngertinya, reksadana itu kayak hampers, tapi isinya bukan kue-kue, melainkan produk keuangan. Satuan ukur reksadana beda dengan saham. Kalau reksadana dihitung dengan satuan unit. 1 unit itu melambangkan berbagai macam kepemilikan aset-aset investasi yang sudah dikelola oleh manajer investasi. Cara dapat untung dari reksadana itu melalui capital gain. Jadi, kalian dapat untung itu dari pertumbuhan nilai reksadananya. Reksadana yang bagian dividen itu kalah jauh dibandingkan saham yang bagian dividen. Buat penjelasan lebih lanjut tentang reksadana, kalian bisa cek video gue di bawah ya. Nah, tadi kan kita udah bahas pengertiannya. Sekarang kita akan breakdown kelebihan dan kekurangan saham dan juga reksadana. Secara teknis, saham individu itu imbal hasilnya lebih tinggi dibandingkan reksadana. Saham bisa cetak keuntungan lebih banyak dari reksadana karena kalau kalian beli saham itu, kalian beli hanya satu perusahaan. Kalau kalian beli reksadana, kalian beli satu, tapi isinya udah macem-macem. Saham itu lebih terkonsentrasi, makanya imbal hasilnya bisa lebih tinggi dibanding reksadana. Saham itu juga liquid, jadi kalian bisa tarik uang kalian kalau kalian udah jual saham kalian. Kalau investasi saham, kalian juga punya kendali penuh terhadap portofolio investasi kalian. Ya, kayak cowok-cowok posesif. Jadi, kalian bisa menyusun portofolio saham kalian sesuai dengan strategi dan profil resiko kalian. Investasi saham itu juga punya beberapa kekurangan. Untuk beli saham, kalian perlu daftar di sekuritas. Biasanya, sekuritas itu punya minimum top up yang lumayan tinggi. Bisa 1 juta, 5 juta, bahkan ada yang 10 juta. Karena minimum top up-nya tinggi, jadi nggak semua orang itu sanggup. Ada sih sekuritas yang minimum top up-nya rendah. Cuman kalau mau beli saham, kalian itu harus beli 1 lot.
atau 100 lembar saham. Karena beli saham itu harus 1 lot, makanya nggak semua orang itu mampu beli saham. Apalagi harga saham itu ada yang sampai puluhan ribu. Kalau dikali 100, nilainya jadi jutaan. Investasi di saham juga lebih beresiko. Karena pada saat kalian beli saham, kalian itu hanya punya satu perusahaan. Jadi kalian itu lebih terkonsentrasi. Terus, kalau investasi saham, kalian itu harus analisa sendiri. Kalian itu nggak dibantu oleh manajer investasi. Sekarang kita bahas reksadana ya. Investasi di reksadana itu bisa lebih murah daripada investasi di saham. Kalau investasi di reksadana, kalian belinya nggak harus bulat satuan unitnya. Kalian bisa mulai investasi mulai dari 100.000. Bahkan, ada beberapa manajer investasi yang bisa mulai investasi mulai dari 50.000 atau 10.000. Dengan nominal segitu, itu sama aja kayak budget kalian nongkrong di kafe. Asal jangan bawa ayang. Malu, jajannya kemurahan. Resiko investasi di reksadana lebih rendah dibanding resiko investasi di saham. Karena pada saat kalian beli reksadana, kalian beli satu produk yang isinya macam-macam. Kalian itu sudah otomatis terdiversifikasi. Analisa reksadana juga nggak seribet analisa saham. Karena kita udah dibantu sama manajer investasi. Reksadana juga punya beberapa kekurangan. Karena investasi kalian diatur oleh manajer investasi, maka kalian nggak punya kendali penuh terhadap portofolio investasi kalian. Reksadana juga ada fee-nya untuk manajer investasi. Fee ini dipakai untuk biaya operasional. Jumlah fee reksadana itu juga variatif, tergantung dari keaktifan si manajer investasi. Kalau reksadananya dikelola secara aktif, fee-nya makin tinggi. Tapi kalau dikelola secara pasif, fee-nya itu lebih rendah. Keuntungan reksadana itu biasanya juga lebih rendah dibandingkan saham individu. Ini disebabkan kalau beli reksadana, kalian itu otomatis terdiversifikasi. Jadi, investasi yang bagus itu yang mana? Investasi yang bagus itu ada dua. Ada be the market, ada beat the market. Be the market itu adalah investasi yang menghasilkan imbal hasil menyerupai dengan performa pasar. Kalau beat the market, itu investasi yang imbal hasilnya lebih tinggi daripada imbal hasil pasar. Dua-duanya menghasilkan keuntungan. Cuman imbal hasilnya yang beda. Beat the market itu imbal hasilnya lebih tinggi dan lebih menggiurkan. Sayangnya, banyak orang yang mau mendapatkan imbal hasil di atas rata-rata pasar, tapi dapatnya malah di bawah rata-rata pasar. Istilahnya nih, lo lagi di jalan, lo pengen cepet-cepet sampai, akhirnya lo kebut-kebutan. Niatnya cepet sampai, malah kecelakaan. Itu yang bahaya. Jadi, dalam investasi itu menjadi rata-rata juga udah bagus, karena kalian tetap menghasilkan keuntungan. Kalau kalian investasi saham, kalian gampang banget untuk mendapatkan performa yang di atas rata-rata pasar. Kalian juga bisa terapkan strategi investasi kalian sendiri. Kalian bisa dividend investing, bisa growth investing, itu terserah kalian. Portofolio kalian itu nggak perlu diatur sama manajer investasi. Cuman, kalian itu harus lebih banyak analisa. Bisa aja analisa kalian itu salah, dan hasilnya performa portofolio kalian di bawah rata-rata pasar. Kalau kalian mau ngikutin performa pasar, kalian bakal repot untuk menyeimbangkan kembali portofolio kalian. Nah, kalau reksadana didesain dua jenis nih. Ada yang mengikuti performa pasar, ada juga yang mau mengalahkan performa pasar. Biasanya, yang mengikuti performa pasar itu disebut dengan reksadana indeks. Fee manajer investasinya juga biasanya lebih rendah, karena dikelola secara pasif. Kalau reksadana yang didesain untuk mengalahkan pasar, biasanya dikelola dengan lebih aktif. Reksadana yang aktif biayanya lebih tinggi karena digunakan untuk mengcover transaksi jual dan beli. Reksadana yang dikelola secara aktif juga ada kemungkinan performanya mengecewakan, sehingga imbal hasilnya itu di bawah rata-rata pasar. Nah, buat kalian yang pertama kali investasi dan dana kalian terbatas, gue saranin investasi di reksadana. Terus, kalian bisa terapin strategi dollar cost average. Jadi, tiap bulan kalian tinggal top up investasi kalian. Lama-lama, kalian bisa ngerasain efek compound interest. Reksadana juga lebih simple, karena saat beli, kalian udah otomatis terdiversifikasi. Kalian juga nggak perlu pusing untuk rebalance portofolio kalian, karena itu emang udah tugas dari manajer investasi. Buat kalian yang masih takut investasi, kalian bisa simpan di reksadana pasar uang. Reksadana ini mayoritas asetnya ditempatkan pada instrumen pasar uang.
Jadi resikonya sangat rendah. Reksadana pasar uang favorit gue ada Sukor Invest Money Market Fund. Tapi buat kalian yang pengen reksadana syariah, kalian bisa beli Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Gue sendiri naruh 50% dana darurat gue di reksadana pasar uang. Buat investor jangka pendek, karena duitnya kalian mau belanjakan dalam waktu dekat, kalian beli aja reksadana pendapatan tetap atau biasa disebut dengan reksadana obligasi. Obligasi jenis ini mayoritas asetnya ada pada surat utang, baik punya negara maupun korporasi. Produk RDPT favorit gue ada di Sukor Invest Stable Fund dan ABF Indonesia Bond Index Fund. Tapi buat kalian yang mau syariah, kalian bisa pilih Sukor Invest Syariah Stable Fund. Buat kalian yang mau investasi jangka panjang, misalnya duitnya buat beli rumah atau buat dana pensiun, gue saranin beli reksadana saham. Kayak namanya ya, mayoritas alokasi asetnya ada pada produk saham. Gue sendiri beli reksadana saham itu 80% di indeks dan 20% yang coba mengalahkan pasar. Imbal hasil investasi gue bisa sedikit di atas rata-rata pasar atau sedikit di bawah rata-rata pasar. Kalau mau beli reksadana indeks saham, kalian bisa beli BNI AM IDX 30 atau AFRIS IDX 30. Kalau kalian mau beat the market, kalian bisa beli Sukor Invest Equity Fund atau TRIM Capital. Buat investor yang sudah lebih paham dan toleransi resikonya lebih besar, kalian bisa investasi pada saham individu. Karena kalian gak diatur sama manajer investasi, kalian bisa buat strategi kalian sendiri. Kalian mau konsentrasi, kalian mau diversifikasi, itu boleh. Kalian mau growth, kalian mau dividend investing, itu juga boleh. Kalau kalian sukanya saham yang membagikan dividen, kalian lihat aja IDX High Dividend. Itu isinya 20 saham yang paling besar membagikan dividen. Kalau kalian sukanya saham-saham perusahaan besar, kalian bisa lihat daftar IDX 30. Isinya itu adalah 30 saham yang paling besar kapitalisasi pasarnya dan juga liquid. Kalau kalian growth investor, kalian bisa lihat IDX Growth 30. Itu isinya adalah 30 saham yang lagi bertumbuh. Karena saham itu lebih fleksibel, kalian bisa tentuin sendiri komposisi portofolio kalian. Jadi, kalau kalian tanya lagi nih, bagusnya investasi di saham atau reksadana? Jawabannya ya tergantung dari kenyamanan kalian. Investasi di saham maupun reksadana itu sama-sama bagus. Gue sendiri investasi di saham dan juga reksadana. Gua di sini hanya sharing edukasi tentang investasi. Nah, kalau dari penjelasan gue, kalian lebih nyaman investasi di mana nih? Di saham atau reksadana? Coba cerita di kolom komentar ya. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang uang, cek video gue yang lain ya.